Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu hadis terakhir yang kita bahas masih dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, hadis dari sahabat yang mulia Abu Rib'i Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian menyampaikan sebuah perasaan atau keluhan dari apa yang beliau dapati di hati beliau, dan beliau merasa bahwa itu adalah salah satu di antara kemunafikan. Tatkala beliau berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah mengingatkan mereka tentang neraka dan juga surga, kata beliau, ka'anna ra'yal ain, ya, ka'anna ra'yal ain, seolah-olah hal itu semua ya Rasulullah seperti berada di depan mata kami. Semangat untuk beribadah meningkat, rasa takut kepada Allah semakin besar, keinginan untuk memperbaiki diri semakin luar biasa. Namun beliau mengatakan tatkala meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian afasnal azwaj, ya, bergaul dengan istri dan anak-anak dan segala urusan berkaitan dengan kehidupan dunia, beliau mengatakan nasina katsiran, kami banyak lupa, ya, kami banyak lupa. Ini sebuah fenomena yang dirasakan oleh Hanzalah radhiyallahu taala anhu, begitu juga dengan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, "Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah." 3 marrat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi. Ya, jika seandainya kalian tetap berada pada kondisi sebagaimana kalian berada di sisiku, wa fi dzikri, dan tatkala kalian sedang berzikir atau beribadah kepada Allah, kondisinya tetap seperti itu, tidak ada turunnya iman, semangat untuk beribadah tidak ada turun, ya, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan turun, akan berjabat tangan dengan kalian, ala furushikum wa fi turuqikum, ya, baik di tempat tidur kalian maupun di jalan-jalan kalian. Artinya kondisi yang seperti itu hanya ada di kalangan para malaikat. Walakin ya Hanzalah, akan tapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, akan tapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Artinya saat kita beribadah kepada Allah, sesaat kita akan disibukkan dengan urusan yang lainnya. Begitulah kehidupan. Ya, begitulah kehidupan. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyadari ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah sebuah ibadah yang memang pada dasarnya adalah sebuah amal perbuatan yang pada zatnya adalah sebuah ibadah, seperti salat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri kajian ilmu, belajar ilmu syariat. Ini ibadah mahdhah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang ini adalah kegiatan atau perbuatan mubah yang kalau diniatkan untuk ibadah maka insya Allah tetap dapat pahala. Seperti bekerja, ya, bekerja, mencari nafkah, berjalan, tidur, makan dan yang lainnya. Ini adalah sebuah aktivitas yang mau tak mau harus dilakukan oleh seorang manusia sebagai tuntutan kehidupan seorang manusia hidup di atas muka bumi. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sa'atan wa sa'ah. Ya, kalau kita kaitkan juga dengan iman, iman itu naik dan iman itu juga turun. Tidak ada iman itu terus naik dan tak pernah turun. Dan juga bagi seorang muslim juga hendaknya memperhatikan jangan sampai imannya terus turun dan tidak pernah naik. Jadi ini yang harus selalu difikirkan, direnungkan oleh seorang muslim, bahwa seorang hamba dalam hidup di atas muka bumi layaknya kehidupan seorang manusia. Ya, karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sebelumnya banyak sudah kita bacakan bagaimana metode beribadah yang benar dalam agama syariat, dalam agama Islam, metode ibadah yang benar. Ya, tanpa mengesampingkan dunia. Ya, kita beribadah kepada Allah kan, tapi kita juga kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagianmu dalam kehidupan dunia. Karena Nabi SAW sangat menentang seorang sahabat atau 3 orang sahabat yang berikrar untuk berpuasa dan tidak akan pernah berbuka, untuk salat malam dan tidak akan pernah tidur, dan juga berikrar untuk tidak menikahi wanita. Maka Nabi SAW melarangnya. Kata Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kalian, paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Kan tapi saya berpuasa, saya juga berbuka, saya salat malam, saya juga tidur, dan saya juga menikahi beberapa wanita. Kemudian Nabi SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, metode jalan beribadah yang telah aku gariskan, maka ia bukan dari umatku. Ini agama Islam, ya, agama yang sesuai dengan fitrah. Ada saatnya kita salat, ada saatnya kita istirahat, ya, ada saatnya kita berpuasa, ada saatnya kita makan, ada saatnya kita beribadah kepada Allah, ada saatnya kita tidur. Bahkan banyak hadis yang telah kita bacakan, Nabi mengatakan, kalau saatnya kalian ngantuk di salat malam maka tidurlah. Nanti kalau sudah datang semangat lagi maka salat. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah sebuah metode yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, bab ke-14 adalah hadis Abdullah bin Abbas. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa birajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yakuma fi asy-syamsi wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma shaumahu. Abdullah bin Abbas bercerita, ya,
ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, Nabi melihat ada seorang lelaki qaim, sedang berdiri di luar masjid. Dia sedang berdiri di luar masjid. Fasala anhu, Nabi mengatakan tuh lagi ngapain? Berdiri terus di musim panas. Ya, tetap berdiri situ, tidak berteduh dan juga tidak masuk ke dalam masjid. Maka Nabi bertanya, itu ngapain? Kata Rasulullah kepada Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah Abu Israil. Ya, kunyahnya Abu Israil. Nadhara ayyakuma fi syamsi wa la yakun. Dia telah nazar. Dia telah bernazar. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu atas diri kita apa yang tidak Allah wajibkan, itu nazar. Ya, mewajibkan sesuatu apa yang tidak Allah wajibkan atas diri kita, itu namanya nazar. Contoh misalnya kita mengatakan, ya, saya bernazar untuk berpuasa Senin Kamis 1 bulan ini. Puasa Senin Kamis hukumnya tidak wajib. Maka tatkala kita mengatakan saya bernazar untuk mengerjakan puasa Senin Kamis dalam bulan ini, maka akhirnya kita dalam hal ini telah mewajibkan puasa Senin Kamis itu untuk diri kita 1 bulan itu. Ya, maka kalau seandainya seorang nazar melakukan kewajiban, ini tidak nazar namanya. Saya bernazar untuk mengerjakan sholat 5 waktu 1 bulan ini. Ini bukan nazar. Nazar atau tidak nazar, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Nazar itu adalah mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan pada seorang hamba. Itu nazar. Saya akan bersedekah kepada fakir miskin selama 1 tahun misalnya, dengan angka perharinya sekian. Ini nazar. Ya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan tahun ini saya bernazar untuk mengeluarkan zakat, ini enggak nazar namanya. Karena zakat hukumnya apa? Wajib. Jadi nazar. Dan nazar ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama menghukumnya makruh. Sebagian para ulama menghukumnya makruh. Nazar sekalipun untuk ketaatan, sebagian para ulama menghukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena kita telah mewajibkan sesuatu apa yang tidak Allah wajibkan. Artinya kita telah memberatkan diri kita sendiri. Allah hanya mewajibkan atas kita berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Ini karena Allah sayang kepada kita. Allah berikan syariat kemudahan. Datang kita, ya, mewajibkan puasa yang lainnya atas diri kita. Ini kan masyaqqah. Ini memberatkan diri sendiri. Maka sebagian para ulama mengatakan nazar pada hukum asalnya apa? Makruh. Apalagi nazar yang dikaitkan dengan sesuatu, seakan-akan dia mengkaitkan nikmat yang akan Allah berikan kepadanya dengan nazarnya. Contoh misalnya, jika saya sembuh dari penyakit saya ini, saya bernazar akan bersedekah kepada fakir miskin dengan angka sekian misalnya. Ini nazar yang sangat dibenci dalam Islam, karena seakan-akan hamba ini tatkala mengatakan hal demikian, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya Engkau tidak sembuhkan penyakitku, maka saya tidak akan bersedekah. Inna nadar bakhil, kata Nabi. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar yang sepertinya hanya keluar dari orang yang bakhil. Seakan-akan dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali ada timbal balik untuknya. Ya. Jadi intinya nadar adalah sesuatu yang para ulama mengatakan makruh. Akan tapi walaupun dia makruh, kalau saat nadar itu untuk ketaatan dan sudah dinadarkan, sudah diikrarkan, maka hukum menunaikannya adalah wajib. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Jadi kalau nazar itu sudah diikrarkan, sudah diucapkan, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, wajib untuk ditunaikan. Taib, Abu Israil ini bernazar, nazarnya aneh. Ya, nazarnya aneh. Apa nazarnya? Ayyakuma fi syamsi wa la yaq'ud. Dia berdiri di bawah terik panasnya matahari dan tidak duduk. Nazar, dia bernazar, saya akan berdiri di bawah panas matahari, ya, dan tidak duduk. Wala yastadhil, tidak akan berteduh. Wala yatakallam, tidak akan berbicara, dan saat itu berpuasa. Ya, ekstrim nazarnya. Dan antum bayangkan terik matahari di Timur Tengah, di Madinah, ya, berdiri di bawah panasnya matahari, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, plus berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, tatkala mendengar ini, muruh, Nabi katakan, suruh dia berbicara,
suruh dia berteduh, suruh dia duduk dan sempurnakan apa? Puasanya. Taib, nazar yang dia nadarkan ada beberapa poinnya. Taib. Kalau puasa ibadah. Kalau puasa apa? Ibadah. Nah, ini lanjutkan. Kalau ibadah apa? Lanjutkan. Tapi kalau berdiri di bawah terik matahari ibadah tidak? Tidak. Tidak duduk, ada ibadah enggak duduk, enggak ada. Ya, jadi berdiri itu bukan sebuah ibadah mahdhah kita sebutkan tadi. Ya. Tidak berbicara juga bukan ibadah. Maka itu karenanya Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh suruh dia berbicara, suruh dia duduk, suruh dia berteduh. Tapi untuk nazar berpuasa lanjutkan. Ya, untuk nazar berpuasa lanjutkan. Ini menunjukkan hadis ini sebagai hadis terakhir dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu mudah. Ya, Islam itu mudah dan Islam tidak bertentangan dengan fitrah atau kebutuhan manusia dalam kehidupan. Ya. Hal-hal yang menyulitkan dalam agama kita tidak disyariatkan. Bahkan yang mudah tatkala disyariatkan, kalau datang kesulitan diberi apa? Keringanan. Diringankan sebagian atau bahkan hukumnya digugurkan. Ini ciri khas daripada ajaran Islam. Ya, ciri khas daripada ajaran Islam. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai mengatakan innama bu'itsu bil hanifiyyati samha. Saya diutus oleh Allah dengan membawa agama hanif, agama yang lurus, agama yang di atas tauhid dan agama yang mudah kata Nabi. Dan Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menetapkan untuk kalian dalam agama ini hal-hal yang memberatkan kamu. Bahkan dalam penetapan syariat Nabi mempertimbangkan itu, ya, mempertimbangkan beratnya sebuah aturan. Ya, makanya Nabi SAW pernah kita sebutkan salat tarawih beberapa malam, kemudian beliau tidak keluar lagi karena takut salat tarawih di bulan Ramadan diwajibkan. Sekali Nabi SAW pernah mengerjakan salat Isya tatkala kaum muslimin yang hadir di masjid sudah pada tidur. Ya, anak-anak sudah pada tidur, rebahan sudah. Ya, mereka sudah pada tidur, perempuan juga sudah pada tidur, menunggu Nabi tidak juga keluar dari rumahnya untuk mengimami kaum muslimin salat Isya. Sampai-sampai disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anak-anak sudah tidur, para wanita sudah pada tidur, bahkan sebagian sahabat juga sudah pada tidur sambil duduk menunggu salat Isya ditegakkan." Sampai akhir Nabi keluar. Apa kata Rasulullah kala itu? "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka salat Isya di waktu seperti ini. Yani di akhir waktu, di jam 10 malam, di jam 11 malam salat Isya. Ya, akan tapi ini takut apa? Memberatkan, maka tidak diperintahkan. Ini yang ditetapkan, ini yang ditakdirkan oleh Allah untuk agama kita. Agama yang sangat mudah. Karenanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tatkala Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Nabi mengatakan laksanakanlah ibadah haji. Berdiri seorang sahabat, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah ibadah haji diwajibkan harus kami laksanakan setiap tahunnya ya Rasulullah? Nabi mengatakan laksanakan ibadah haji. Ibadah haji hukumnya wajib. Ditanya, setiap tahunkah ya Rasulullah? Nabi berpaling, enggak mau Nabi jawab. Ditanya lagi, setiap tahunkah ya Rasulullah kami wajib melaksanakan ibadah haji? Nabi diam. Ditanya lagi ketiga, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi marah saat itu. Nabi mengatakan, kalau aku katakan ya, maka hukumnya jadi apa? Wajib. Dan kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu. Ya, kalau seandainya saat itu umat Islam masih mungkin yang masuk Islam berada di sekitar Mekah dan Madinah, mungkin bisalah setiap tahun. Coba antum bayangkan, kalau setiap tahunnya wajib bagi setiap individu muslim melaksanakan ibadah haji dan itu terjadi pada tahun kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hancur binasa. Maka ini syariat yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan waktu dan zaman sampai hari akhirat. Ya. Jadi ini agama kita, agama yang dibangun di atas as-samhah, kemudahan. Maka tidak ada seorang pun mencoba-coba untuk beragama dengan mempersulit dirinya, dia akan tumbang dengan sendirinya. Dia akan kalah dengan sendirinya. Siapa yang sanggup dalam hidupnya tidak pernah tidur sepanjang malam, hancur badannya. Ya, mungkin dia sanggup 1 bulan, setelahnya mungkin langsung sakit. Ya, ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat.
Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk hadis ke bab ke-15. Bab berkaitan dengan menjaga amal saleh secara konsisten, istiqamah. Tidak banyak dalil yang disebutkan oleh beliau. Ini ada beberapa ayat. Kemudian ada 3 hadis. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Bukankah sudah tiba saatnya orang-orang yang beriman hati mereka itu khusyuk, ya, tatkala mengingat Allah, tunduk kepada apa yang Allah turunkan daripada kebenaran. Ini seperti itab, ya. Itab itu artinya teguran yang Allah sampaikan kepada para sahabat, ya, seperti teguran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para sahabat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya hati orang-orang yang beriman itu khusyuk, tunduk kepada Allah tatkala melakukan ibadah, berzikir pada Allah, dan tunduk menerima kebenaran yang turun dari Allah kepada mereka. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, teguran ini diturunkan oleh Allah kepada para sahabat, khususnya orang-orang muhajirin, selama atau setelah 13 tahun turun ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Seakan-akan Allah mengatakan, tidakkah hati kalian menjadi baik setelah 13 tahun turun ayat-ayat Al-Quran yang membina kalian? Ya, jadi 13 tahun ditegur. Kenapa tidak ada apa? Perubahan gitu. Kenapa tidak ada apa? Perubahan. Karena memang para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mungkin kalau kita lihat dari apa yang ada di kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, turunnya ayat itu merubah total kehidupan mereka. Hanya saja diinginkan oleh Allah jauh lebih baik dari itu, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat hanya 4 tahun saja, hanya 4 tahun saja belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW, kemudian tidak ada perubahan yang signifikan, ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Karena ini juga menjadi apa namanya, menjadi motivasi bagi kita, renungan bagi kita. Jangan sampai semakin lama kita belajar ayat Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah, kemudian ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tidak merubah watak dan pribadi kita. Jadi tidak ada perubahan gitu. Seperti orang bilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lewat begitu saja. Setahun belajar Al-Quran, setahun belajar hukum, setahun ikut pengajian, diceritakan Al-Quran, diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka. Masuk tahun kedua nggak ada perubahan. Allah SWT tegur para sahabat. Padahal kalau kita lihat, adakah perubahan di kehidupan para sahabat setelah turun Al-Quran kepada mereka? Luar biasa perubahannya. Tapi tetap Allah tegur. Tetap Allah tegur. Karena Al-Quran ini akan merubah. Dia adalah sesuatu yang sangat kuat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna al-Qur'ana
ala jabal la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran ini kami turunkan gunung, gunung akan tunduk dan hancur lebur karena takut kepada Allah. Lalu tatkala Quran dibacakan, kita dengar, kemudian tidak merubah hati kita, berarti hati kita lebih keras dari apa? Dari gunung batu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Allah menegur orang-orang Bani Israel ahlu kitab dulu tatkala turun Taurat dan Injil kepada mereka, tidak ada perubahan signifikan di hati mereka, bahkan hati mereka semakin keras. Allah mengatakan kemudian hati kalian menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu, kata Allah. Maka ini harus jadi hal yang kita renungkan, untuk introspeksi diri. Sekian tahun kita mengaji, sekian tahun kita belajar, apa yang merubah dari kehidupan kita, atau yang berubah dari kehidupan kita menjadi lebih baik. Makanya dahulu para ulama-ulama kita seperti Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Ibnu Mubarak dan yang lain-lainnya mengatakan, dulu di awal kami belajar, mulai terjun ke dunia menuntut ilmu, mungkin bahasa kita mulai mengaji, mulai mempelajari Al-Quran, mulai mempelajari hadis Nabi SAW, tidak ada yang istimewa dalam kehidupan kami. Tidak ada istimewa dalam kehidupan kami. Dan ini kami lihat para ulama-ulama dulu di saat belajar di awalnya juga seperti itu. Akan tapi semakin lama mereka belajar, maka mulai terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku mereka. Ya, mulai terjadi perubahan dalam sikap perilaku mereka. Karena memang Al-Quran itu adalah kekuatan besar. Kalau memang benar-benar masuk ke dalam hati, maka dia pasti akan merubah. Coba lihat gambaran para sahabat yang ditegur oleh Allah SWT dalam ayat yang mulia ini. Antum lihat mungkin Umar bin Khattab, bagaimana Umar di masa jahiliyah. Bagaimana Umar di masa jahiliyah? Ya. Umar di masa jahiliyah adalah orang sangat keras, kejam. Sampai-sampai tatkala sahabat-sahabat akan hijrah ke Habasyah, istrinya sedang bersiap menyiapkan perbekalan, menyiapkan kendaraan. Lewat Umar bin Khattab, karena bagian dari keluarga Bani Adi. Dia mengatakan, mau kemana anti? Kok sepertinya mau pergi? Dia mengatakan, iyalah, kalian menekan kami di sini, kalian menyiksa kami, kalian mengganggu kami. Kami ingin pergi dari Mekah ini mencari tempat yang apa? Yang aman untuk beribadah. Karena sudah tidak kondusif Mekah ini gara-gara kalian. Tidak bebas kami beribadah, tidak bebas kami beragama. Maka kala itu Umar bin Khattab mengatakan, sungguh Tuhan menyertai kalian. Kemudian dia pergi. Ini aneh orang, kata perempuan ini menceritakan kepada suaminya. Biasanya Umar itu orang yang paling apa? Kejam, paling keras. Tapi kala itu kok lembut sekali gitu. Sampai ini diinformasikan kepada suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau tidak heran dengan sikap Umar bin Khattab tatkala dia tahu saya bersiap-siap dan akan hijrah ke Habasyah? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan ini seakan-akan istrinya mengatakan, apakah Umar akan masuk Islam? Maka sang suami mengatakan, apakah kau berharap Umar itu masuk Islam? Tidak, demi Allah, dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya Khattab masuk Islam dulu. Ya, keledainya masuk Islam, syahadat, baru Umar syahadat gitu. Artinya mustahil, jangan kau haraplah Umar itu masuk Islam. Tapi coba lihat tatkala dia masuk Islam. Coba lihat bagaimana perubahannya sangat luar biasa. 180 derajat berubah. Orang yang tadinya keras, orang yang tadinya kejam, coba lihat bagaimana. Kalau diingatkan Al-Quran, langsung menangis. Ya, ini perubahan yang luar biasa. Dan coba lihat bukan hanya Umar bin Khattab, seluruh para sahabat. Bagaimana kehidupan mereka, kelamnya kehidupan mereka di masa jahiliyah. Kemudian setelah masuk Islam, mendengar Al-Quran, mendengar ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka, dibacakan Al-Quran, berubah 180 derajat. Sehingga mereka menjadi generasi emas. Generasi yang tidak pernah cerita manusia, yang tidak pernah kita baca dalam sejarah, dari semenjak Allah ciptakan Nabi Adam, selain para Nabi dan Rasul tentunya, manusia yang seperti mereka. Sampai apa kata sahabat? Kami dulu, kalau kalian tahu, uang yang ada di tangan kami, mungkin bahasa kita di dompet, uang yang ada di dompet kami sekalipun, kami tidak menganggap kami lebih berhak menggunakan uang itu daripada saudara kami seorang muslim. Ini coba lihat. Ya, jadi kami sudah punya uang ini, kami punya uang, sudah kami simpan. Tapi uang ini kami tidak berkeyakinan kamilah yang lebih berhak menggunakannya dibanding siapa?
saudaranya. Mungkin saja harta yang Allah berikan ke kita melalui kita tapi untuk saudaranya. Begitu mereka. Ini generasi yang tidak pernah kita baca sejarahnya kecuali para nabi dan rasul dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Generasi emas. Ya. Ini perubahan karena apa? Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran yang didengar dan dibaca memang harus dimasukkan ke dalam hati, baru dia akan merubah. Tapi kalau sekedar di kepala, tidak masuk ke relung hati yang paling dalam, ya begitu saja. Hanya sekedar sebagai wawasan. Oh, itu hukumnya. Oh, itu hukumnya. Ya, ibaratnya mungkin kalau orang makan hanya dikunyah saja. Tapi tidak ditelan. Ya nggak terasa nikmat. Coba kunyah, wah nikmat gini. Ini perubahan yang mesti dilakukan. Jadi sudah berapa lama kita belajar Al-Quran, sudah berapa lama kita belajar hadis, apa yang berubah dalam kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Yang lebih buruk lagi, kelanjutan ayat, Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum itu, yakni ahlul kitab sebelum umat Islam. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi apa? Keras. Jadi kalau yang tadi ditegur oleh Allah, kenapa tidak berubah? Artinya mungkin baik hatinya, tatkala disirami Al-Quran tidak menjadi lebih baik, ditegur. Yang lebih parah lagi, disirami Al-Quran semakin jadi keras. Ini parah luar biasa ini. Ya, semakin lama belajar, semakin nggak karuan gitu. Semakin banyak hafal Al-Quran, semakin jauh dari jalan Allah. Semakin tahu hukum, semakin berani melanggar. Ini yang ditegur oleh Allah. Lebih parah ini. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Semakin lama semakin keras hatinya. Dan sebagian para ulama tafsir mengatakan teguran yang ini juga ditujukan kepada sebagian kaum muslimin yang sudah hijrah ke Madinah saat itu. Dulu di Mekah mereka masa perjuangan. Jadi hidupnya susah, ditekan. Semangat ibadahnya itu luar biasa. Setelah sampai Madinah mulai merasakan kehidupan yang tenang, rezekinya pun semakin apa? Lancar. Tapi kualitas ibadahnya menurun, ditegur oleh Allah. Makanya seharusnya kita, ini memang penyakit manusia ya, penyakit manusia. Karena antum melihat muslim yang berada di daerah yang tertekan, keinginan untuk berpegang teguh dengan agama itu jauh lebih besar, lebih kuat deh. Tapi tatkala ia berada dalam kondisi lapang, lepas semuanya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, coba lihat negeri kita dengan keamanan yang kita syukuri, ketentraman yang kita syukuri, kebebasan melaksanakan ibadah yang kita syukuri. Tapi coba lihat bagaimana pelaksanaan umat Islam di negeri kita terkait dengan syariatnya. Kita tak usah jauh-jauh lah terkait dengan syariat yang sangat banyak dalam agama kita. Kita berbicara tentang sholat saja. Ada yang melarang kita sholat? Enggak ada. Ada yang mengancam kalau kita sholat? Enggak ada. Tapi coba lihat bagaimana perhatian umat Islam terhadap apa? Sholat. Yang kalau kita dapati mungkin di zaman dulu saat penjajahan, ya, sulit mengerjakan ibadah, tapi tetap apapun caranya harus sholat, harus ibadah gitu loh. Sampai di saat terancam pun nyawa seorang muslim, saya lebih bagus sholat daripada tidak sholat, sekalipun saya harus mati karenanya. Makanya Allah tegur, di masa Mekah kalian luar biasa semangatnya, di masa Mekah luar biasa perjuangannya. Tapi tatkala Madinah sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, kehidupan sudah dilapangkan, seharusnya makin meningkat dong ibadahnya, bukan makin turun. Ya, jadi kalau kita kaitkan misalnya dengan kajian misalnya. Dulu kalau kita masih bersepeda, ya, di mana kajian kita datang kan gitu kan.
naik angkot datang, nggak apa-apa, jalan kaki semangat gitu. Akhirnya Allah takdirkan kita dibukakan rezeki punya sepeda motor. Ya, mulai sekali dua kali absen kan gitu kan. Allah takdirkan punya mobil. Hujan, baru didor semir ini mobilnya. Seharusnya apa? Dulu waktu naik sepeda lah hujan nggak apa-apa. Ya, bahkan pakai jas hujan, berangkat yang penting menuntut ilmu. Ini kan perubahan bukan ke yang lebih baik. Ini yang Allah tegur, dia sebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Jadi semakin hidup itu bagus, rezekinya lapang, hendaknya semakin semangat beribadah kepada Allah. Dan tidak ada baiknya sebuah dunia yang dibukakan kepada seorang hamba kalau menjadikan ia akhirnya sulit melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid dulunya tidak ada AC, tahan kita sholat panjang. Sudah ada AC? Ini subhanallah. Ini ditegur oleh Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan sampai semakin berlalu masa yang panjang, Al-Quran dibacakan, peringatan disampaikan, bukan malah hatinya menjadi lembut, tapi hati malah menjadi kasar. Awal mula kita kenal dakwah, ngaji dan sebagainya, semangat, sholat malam dijaga, Quran dibaca. 5 tahun kemudian hilang. Loh, ini perubahannya ke yang lebih baik atau lebih buruk gitu. Khusyuknya luar biasa dulu kalau sholat, khusyuk luar biasa, sampai mungkin mengatakan nikmatnya hidup ini dalam beribadah kepada Allah. Tapi setelah sekian tahun hilang. Ini jadi apa, catatan yang hendaknya kita renungkan bersama, karena ibadah itu harus konsisten. Sampai kapan? Nanti akan sebutkan beberapa dalil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang apa? Kematian. Jadi akhir daripada ibadah, perbaikan diri itu sampai di ambang kematian kita. Baru berhenti semuanya. Tapi sebelum datang kematian, maka harus terus diusahakan untuk terus memperbaiki apa? Memperbaiki ibadah, memperbaiki diri. Demikian, semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.